semua, welcome back to VPDSU Podcast. Hari ini saya Kevin sebagai moderator dan di samping saya Ko Gavin Wui sebagai narasumber. Hari ini kita akan membahas soal Metaverse. Belakangan ini kan kita lagi heboh banget nih soal Metaverse. Nah, saya lihat Metaverse tuh hadir nanti digadang-gadang bakalan bikin orang nanti jadi fokus ke dunia maya. Nah, kira-kira sebenarnya Metaverse itu apa sih, kok? Jujur aja sih, saya Metaverse juga masih baca-baca ya, karena kan Metaverse belum benar-benar hadir gitu. Tapi kalau saya googling, itu definisi baku Metaverse aja belum ada. Jadi beda situs, beda ngomongnya. Gitu. Beda orang akan beda ngomongnya. Tapi kita nggak usah bahas definisi dulu. Kita lihat dari kata per katanya nih, etimologinya. Jadi kan Metaverse kan, meta dan verse. Meta itu artinya beyond. Ya, kalau pernah dengar metafisika, ya beyond physics, melebihi fisik, ya, makanya hal-hal supranatural itu metafisika. Nah, meta itu beyond. Verse itu universe, semesta. Nah, metaverse itu artinya sesuatu yang melampaui semesta kita. Katanya nih, realitas kita akan muncul yang bentuk baru, realitas digital. Ada yang bilang juga metaverse itu adalah digital space, ya, ruang digital yang kita sama-sama ada di dalamnya. Ya, jadi sementara mungkin kita bisa tanggapinnya seperti itu dulu, gitu kira-kira. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin realitas baru dengan adanya dunia maya seperti sosial media sekarang kan seharusnya itu sudah sering kita sebut sebagai metaverse. Nah, tapi kenapa alasan metaverse hadir itu menurut Ko Gavin gimana? Oke, nah gini. Jadi kita lihat perkembangan teknologi deh ya. Kalau zaman dulu kan awalnya dari face to face. Yeah. Awalnya belum ada bahasa malah. Yeah. Manusia kan belum menemukan bahasa. Lalu ada bahasa face to face. Lama-lama ada pesan namanya surat. Ya, hanya bentuk kata-kata dan nyampainya lama. Ya, muncul pager, muncul HP yang bisa SMS, pesan instan. Lalu lama-lama kan berkembang kan, kalau pesan kan visual banget dan hitam putih dan hanya kata-kata. Berkembang jadi pesan visual warna-warni, ada gambar, lama-lama gak cuma visual, ada audio, ada video call. Jadi sebenarnya metaverse ini ya perkembangan dari teknologi. Jadi akan melampaui dari sekedar audio visual. Kita nggak tahu ya gimana jadinya ya. Mungkin akan ada tambahan rangsangan indera tertentu, mungkin secara kinestetik kita bisa merasa, maybe. Atau mungkin tetap audio visual, tapi lebih intensif atau lebih dalam. Ya, kayak kita beralih dari pesan hitam putih jadi pesan warna. Ini kita belum tahu nih, tergantung kan jadinya gimana. Ya, jadi ini sebenarnya part of perkembangan teknologi, supaya kita bisa punya pengalaman yang jauh lebih deep. Gitu. Berarti dengan kehadiran Metaverse itu akan membuat cara kita berinteraksi dengan orang lain seolah lebih nyata ya? Yes. Ini juga sebenarnya mirip-mirip sama online games. Pernah main MMORPG nggak? Ragnar Online. Saya nggak tahu sih kalau yang sekarang apa ya. Saya tahunya dulu zaman saya Ragnar Online ya. Itu kan sebenarnya udah mirip-mirip ya. Kita punya dunia ya, punya dunia. Bedanya kalau Ragnar Online dunianya masih audiovisual. Kita masih tatapnya dari layar. Kalau Metaverse ini mungkin kayak game online, MMORPG, tapi kita pakai teknologi VR dan AR. Ya, jadi lebih apa ya? Lebih kena lah ya. Lebih real. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Itu gambaran saya. Gitu. Nah, tapi namanya kehadiran teknologi itu kan pasti selalu ada dampak positif sama negatifnya nih, kok. Kira-kira dampak negatifnya dulu nih, kok. Apa nih untuk kehadiran Metaverse? Ya ini kalau sebuah teknologi pasti ada konsekuensi lah, itu pastilah ya. Kita bercermin dulu deh dari kehadiran game online. Saya bercermin tahun 2002-2003 ya, Ragnar Online masuk. Itu mungkin kalian masih kecil ya. Itu kan banyak kritik loh. Gara-gara itu anak-anak yang sekolah atau di dunia nyatanya nih yang kurang, mereka jadi malah lebih asik dengan dunia mayanya. Karena di dunia maya mereka bisa jadi assassin level kau-kau 99 kan, bisa jadi knight level kau-kau, di kehidupan nyata mungkin dibully. Pelarian. Saya nggak nyalahin dibulinya ya. Ini hanya contoh ya. Bisa juga dia nggak puas dengan kehidupan dia nggak puas dengan kehidupan sosial dia cari pelarian. Nah, saya khawatir Metaverse juga bisa gitu. Kita nggak ngomongin orangnya salah atau benar dulu deh. Kita bilang dampak nggak enaknya dari Metaverse. Orang-orang yang mungkin nggak puas dengan kenyataan yang saat ini, dengan realitasnya saat ini, mungkin akan beralih ke realitas digital. Kalau kita tahu, sebenarnya kita pakai game online ya,
metaverse itu sebenarnya nggak masalah kalau kita bisa bedain. Ya ini realitasnya digital yang semua ya, otomatis kan kenyataan yang sesungguhnya adalah kenyataan yang kita fisik seperti ini kan. Nah, kalau kita nggak bisa bedain itu, yang terjadi kan gawat. Kita utamain yang dunia digital, malah yang ini nggak. Dunia diri kita Iya, nggak terawat. Jangan sampai nanti kasusnya apa? Kalau dulu kasusnya gara-gara main game online dia benar karakternya keren ya, kau duitnya banyak, bla bla bla. Tapi di kehidupan nyata dia mati kena sakit jantung karena lupa tidur main game terus. Khawatirnya terjadi seperti itu juga. Nah. Sama satu lagi sih, kalau di psikologi itu ada istilah delusi. Nah, delusi itu apa sih? Kita kehilangan kontak realita. Ya, kita nggak bisa mencerna mana yang realita, mana yang bukan realita. Nggak bisa bedain. Ya, contoh orang delusi itu gini deh. Saya mungkin, misalnya saya berkhayal saya ini adalah seorang sultan ya, sultan kaya raya. Kalau kita orang sehat kayak kita tahu itu hayalan kan. Orang yang delusi, dia akan berpikir itu yang benar. Dia akan dengan sangat yakin, aku ini sultan, semuanya adalah hamba-hambaku misalnya gitu ya, sembah gitu. Padahal bukan. Nah khawatirnya, kita takutnya delusi ini akan terjadi juga di metaverse. Dia menganggap itu yang realitas sesungguhnya. Ya, apalagi itu terlihat secara real. Ya, itu dia. Ini juga butuh riset lebih lanjut sih. Misalnya, ini sedikit ilmiah, ini sedikit berat ya. Kita perlu tahu nih, kan kalau kita ada lihat sesuatu, dengar sesuatu, ada kontak panca indera ya dengan benda-benda fisik ini kan di otak kita ada aktivitas. Ya misalnya di occipital lobe ya itu kita kalau misalnya dengar sesuatu ada aktivitas area tertentu yang aktif. Nah kita nggak tahu nih kalau VR gitu juga nggak nih. Misal di dunia VR nih kita melihat sesuatu, apakah oleh otak kita itu akan ditangkap sebagai stimulus visual beneran? Nah kalau itu panjang lah, itu udah banyak banget yang mesti dibahas tuh. Kira-kira ada hal yang bisa didapat gak atau yang bisa kita cermati atau dampak positifnya kok ketika metaverse itu hadir? Nah kalau positifnya tentu juga ada ya. Iya betul. Ya sekarang gini, kita bisa punya tanda kutip dunia digital yang akan lebih intens dibandingkan yang saat ini. Ya saat ini kita audiovisual, tapi kan nggak sedip yang akan nanti dengan teknologi VR dan AR kan ini akan deep banget kan. Otomatis kita bisa misalnya kita nggak tahu sih ini belum ada ya. Saya hanya menerka-nerka berusaha memprediksi aja. Kalau sekarang kita ngelihat influencer makan ya di suatu tempat atau traveling ya traveler gitu kan, kita hanya bisa lihat foto, paling dia kalau bikin video kita dengar suaranya. Mungkin dengan adanya itu kita juga bisa vibes-nya akan lebih hidup lagi, kita bisa seolah-olah udah tiba di tempat itu. Siapa tahu, kita nggak tahu ya, siapa tahu. Dan itu artinya apa? Peluangnya apa? Bisa aja peluang marketing kan makin kuat kan. Kalau bayangin ya, kalau marketing itu rasanya real, itu bikin orang semakin pengen. itu pertama ya, segi bisnis. Segi edukasi, belajar. Sejarah deh, kita ngomongin sejarah. Kalau zaman saya belajar sejarah itu kan enak ya. Dikasih buku bacaan, suruh ngebayangin gimana bayanginnya gitu. Dan dengerin guru cerita juga. Iya. Itu bayangin kan lebih susah kan. Tapi itu memang pada saat itu yang bisa dilakukan. Lalu beralih, kita ada yang namanya proyektor dan PowerPoint. Bisa lihat foto, itu dulu saya nggak bisa tuh. Ya, lihat foto. Lama-lama bisa lihat video. Siapa tahu nanti kita bisa seolah-olah kita berada di depan, oh ini lagi perang dunia nih, ini atau lagi konferensi meja bundar nih, gitu. Itu bisa jadi salah satu dari utusan negara Indonesia belaganya. Itu kan belajarnya lebih seru ya. Bisa jadi kayak gitu. Saya mau jadi psikolog, bisa aja saya latihan ketemu pasiennya pakai VR dulu. Ya, nggak ketemu pasien beneran. Jadi kalau dulu saya mau jadi psikolog, saya simulasi teman saya belaga sakit jiwa, saya tangani. Kalau nanti saya bertemu dengan pasien beneran, walaupun secara virtual, peluangnya baik banget. Fobia itu udah ada terapinya pakai VR loh. Jadi fobia dihadapkan dengan yang dia takutkan, tapi secara virtual. Metaverse bisa akan semakin membuat proses terapi lebih live lagi, lebih efektif lagi. Who knows?